Life restoration itu sebenarnya apa sih, Coach? Di balik kelahirannya kita, pasti Tuhan sudah menggariskan skenario kehidupan terbaik bagi setiap ciptaannya. Ketika kita mengenali diri, lebih mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan dan mengendalikan hidup kita karena kita tahu siapa kita. Untuk tahu siapa kita, tentunya kita perlu tahu asal-usul dari mana kita bermula. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini saya mengunjungi teman baik saya, seorang coach. Saya juga kliennya beliau. Beliau juga salah satu pelatih saya, saudara saya juga. Perkenalkan, Coach Alka. Tepuk tangan dong dikit, kalian tuh semua teh kumaha. Thank you. Coach Alka ini seorang, apa ya, kalau kata saya sih, inspiratif, memotivasi orang, merubah banyak hal ya, Coach ya. Nah, Coach bisa cerita sedikit nggak? Kan memang banyak orang bisa lihat Coach profilnya di Google, di media sosial, tapi boleh nggak sedikit bercerita ke kita semua nih, cerita masa kecil Coach atau gimana? Oke, jadi ini kayaknya pertanyaannya tentang profile ya, kurang lebih ya. Oke, kalau profile mungkin cara yang paling mudah digunakan untuk menggambarkan profil saya, ya saya seorang coach, dan coach sendiri mungkin di Indonesia masih agak-agak ada sebagian orang yang mempertanyakan coach itu apa, ngapain. Sederhananya ya tadi yang dikatakan, coach itu pelatih. Jadi saya banyak memberikan pelatihan dalam bentuk pendampingan sebetulnya pada para klien saya yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kualitas hidup, ya bisa karir, bisa dalam kehidupan berkeluarga, bisa dalam bentuk apapun. Nah, yang saya berikan adalah berupa pendampingan atau coaching pada mereka agar mereka bisa lebih menata respon diri mereka dalam menjalani kehidupan. Jadi seperti itu mungkin kalau yang saya lakukan. Nah, Coach, biar kita langsung ke pertanyaan yang saya ingin tanyakan, itu life restoration itu sebenarnya apa sih, Coach? Oke, thank you. Ini pertanyaan yang bagi saya menarik sekali. Kalau kita berbicara life restoration, apalagi saya dikenal sebagai life restoration coach gitu ya, penting juga bagi kita untuk tahu dulu kenapa ada kata life restoration coach gitu. Karena coach sendiri itu nantinya ada beragam spesialisasi. Ada spesialisasi, ada kerangka berpikir yang berbeda bagi setiap coach. Saya menspesialiskan diri di bidang life restoration, juga bukan tanpa alasan. Orang lain mungkin nanti ada yang bermain di leadership coach, ada yang bermain di performance coach. Biasanya nama yang digunakan di depan kata coach itu akan menggambarkan spesialisasi dengan kerangka berpikir atau cara pandang si coach tersebut terhadap proses coachingnya. Nah, kenapa saya menggunakan kata life restoration? Mungkin sebagaimana sudah menjadi satu keyakinan universal gitu ya, kita meyakini bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya, di balik kelahirannya kita, pasti Tuhan sudah menggariskan skenario kehidupan terbaik bagi setiap ciptaannya. Tapi kenapa gitu? Ada beberapa orang yang mungkin menjalani kehidupan dengan tidak karuan, kalau orang bilang gitu ya. Tidak karuan, masa sih kok kehidupan terbaik seperti ini? Ternyata dari pengalaman saya berpraktek selama ini, saya mendapati salah satu penyebabnya adalah mereka tidak mengenal dirinya. Mereka tidak mengenal tema kehidupannya. Mereka tidak tahu seperti apa jenis dari peran kehidupan yang mereka jalankan. Alhasil, mereka menjalani kehidupan yang berlawanan dengan tema sebenarnya dari diri mereka. Nah, yang saya lakukan sebagai seorang coach, saya tidak mengajari mereka untuk berubah. Saya tidak mengajari mereka untuk menjadi pribadi yang istilahnya mungkin perubahan revolusioner yang seperti apa, tidak. Saya lebih mengajak mereka untuk merestorasi kehidupannya. Karena Tuhan sudah memberikan skenario terbaik. Ya sudah, kita restorasi. Kata restorasi itu kan identik dengan mengembalikan ke kondisi asalnya, mengembalikan ke kondisi terbaiknya. Nah, jadi yang saya lakukan seperti itu. Saya mengajak para klien untuk mengidentifikasi tema kehidupan mereka seperti apa, dan
kualitas hidup yang mereka jalani sekarang seperti apa. Nah, seberapa jauh kesenjangannya. Di sanalah kita restorasi mereka agar kembali sejalan dengan peran atau tema kehidupan sejatinya. Mungkin di situ kenapa saya menggunakan kata life restoration. Nah, Coach, kan saya juga sempat dari klien Anda. Ini yang menarik gini, Coach ya. Karena saya itu kan orang kan demen belajar. Ya, dan terima kasih, saya juga dapat banyak dari Anda. Ini kan sempat kalau dilihat dari profil Anda tuh belajar banyak keilmuan Barat. Iya. Tapi Anda bisa memasuki dunia saya yang menyukai juga filsafat dunia Timur. Dan Anda sendiri belajar lagi budaya, keilmuan Anda tuh kan kalau orang tuh biasanya tuh terpaku pada satu pakem atau satu ini. Coach, kenapa bisa mencintai belajar budaya juga, budaya Timur itu dari mana sih, Coach? Oke. Nah, ini pertanyaan yang sudah masuk ke sisi spiritual ya. Sisi spiritual artinya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita cari di dalam kehidupan ini. Mungkin ini berawal dari pencarian saya dulu. Kalau dalam dunia terapi, coaching gitu, kita mengenal satu kalimat yang bunyinya seperti ini. Kalau yang kamu punya hanya palu, maka semua akan terlihat seperti paku. Gitu. Artinya kalau yang saya punya hanya satu cara pandang, semua akan saya pandang menggunakan cara pandang itu saja. Nah, awalnya dalam dunia terapi, hal itu yang saya pakai. Jadi, kalau saya hanya menguasai satu teknik terapi, satu teknik coaching, maka semua klien saya perlakukan hanya dengan cara pandang itu saja. Di sana saya mulai belajar. Saya membuka diri untuk lebih mengadaptasi cara pandang lain, teknik-teknik lain. Dan menariknya, pencarian itu membawa saya pada akhirnya berkenalan dengan satu sisi yang harusnya saya kenali dari dulu, tapi kok tidak, yaitu apa? Sisi-sisi budaya tanah air di mana saya dilahirkan, di mana saya berpijak. Kita tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan-jangan selama ini kita berpijak di Indonesia, tapi tidak menjunjung langit Indonesia. Yeah. Itu yang dulu akhirnya membawa saya pada sebuah pencarian. Ketika saya mempelajari berbagai macam jenis cara pandang dari psikologi Barat, kemudian dari berbagai spiritual Barat lah kita sebut, dunia esoterik kita mengenalnya. Nah, ternyata perjalanan saya menuntun saya untuk berkenalan dengan budaya sendiri, budaya Indonesia, atau mungkin karena saya besar di tanah Jawa Barat, saya mengenal dengan nama Ajar Pikuku Sunda. Saya berkenalan dengan Ajar Pikuku Sunda yang kurang lebih juga memiliki konsep spiritual yang membawa hawa-hawa kenusantaraan yang sama dengan budaya Nusantara yang lain. Saya terkejut. Kenapa saya katakan terkejut? Karena ternyata yang dulu saya kumpulkan dari berbagai aliran psikologi dan spiritual Barat, ternyata ada di budaya kita, bahkan lebih lengkap, bahkan lebih sistematis, dan boleh dikatakan hal-hal yang dulu menjadi tanda tanya di berbagai pencarian keilmuan Barat itu, malah terjawabnya di keilmuan kita. Ini fenomena yang bagi saya sangat-sangat mengejutkan. Betapa banyak orang-orang yang mungkin tidak menyadari hal itu. Di budaya kita, kalau kita ingin membahaslah satu perspektif dari secara tata cara adat dan lain sebagainya, sudah ada landasannya. Tapi kita ingin meninjau satu ritual tertentu dari sudut pandang spiritualnya, ada, dari sudut pandang ketuhanannya, dari sudut pandang energi atau fisika kuantum juga ada, dari sudut pandang filosofi atau pesan-pesan yang pesan-pesan yang ada di balik ritual tersebut juga ada. Nah, itu yang membuat saya akhirnya menemukan kepingan yang hilang itu justru di budaya kita. Nah, itu yang menjadikan saya, meskipun saya terus memperdalam psikologi Barat atau keilmuan dari Barat gitu katakanlah, saya mendapati bahwa apa yang ada di budaya kita, yang ada di ajaran leluhur kita, sudah sangat paripurna sekali. Nah, itu yang menjadikan saya juga bahkan menjadikan itu sebagai pegangan ketika mempelajari berbagai keilmuan lainnya. Dan Coach kalau kita kenal cukup lama Coach, dan saya lihat Coach tuh bukan hanya sekedar berteori, banyaknya Anda itu praktika, ya banyak praktek. Jadi sebenarnya kan di hidup bagusnya orang tuh mempunyai landasan dan perlakuan, betul ya, sekali, kan? Betul. Untuk memperkaya diri kan, betul sekali. Ya. Jadi ini maaf nih Coach, dari pengalaman praktika Anda itu kan bukan makan waktu sedikit kan, betul. Bukan dari sebuah kan ini nih ya, maaf nih, ini kenapa saya ngomong gini, banyak di luar sana Coach yang hanya satu beli jasa
tanpa praktek dia sudah bisa menyandang gelar sesuatu. Kalau bagi saya itu semua omong kosong tanpa seorang pernah menjalani praktek kehidupan dan ilmu yang diterapkan kan. Iya kan? Iya. Jadi alangkah baiknya kalau ya ini segera masukkan omongan ya, carilah orang yang benar-benar punya pengalaman ya Coach ya. Dan Coach dengar kan banyak di BUMN, di lembaga-lembaga banyak kegiatan itu juga kan? Iya, betul. Iya kan? Iya, saya setuju banget dengan yang tadi Bro Sugi katakan tentang keseimbangan antara teori dengan praktika. Karena saya termasuk orang yang meyakini bukan yang kita ketahui yang penting, tapi yang kita lakukan dengan yang kita ketahui itu yang penting. Karena sesuatu itu baru membawa manfaat ketika sudah kita buktikan. Selama dia hanya masih menjadi wacana ya, hanya kita yang mungkin bisa menilai secara subjektif hal itu bagus. Tapi ketika sudah kita buktikan sebagai sebuah karya dan membawa manfaat, nah saat itu bukti yang berbicara, bukan lagi opini. Oke. Nah terus Coach, saya ada pertanyaan lagi nih. Kan kalau yang saya sering lihat, saya juga senang baca atau lihat, kadang-kadang orang punya satu keilmuan. Dia tuh suka gak mau membagi ilmunya. Yeah. Kalau Coach tuh tiap hari pasti ada istilah ngasih wejangan restorasi 1 menit. Itu mau tahu Coach, karena saya tahu ini mah Coach melakukannya tuh kayak ingin membuat masyarakat atau bumi di kita itu menjadi lebih baik. Itu alasannya Coach bisa punya hati berbuat sosial tuh apa sih? Oke, kalau kita berbicara alasan ini menarik ya. Mungkin kalau dari saya ada dua hal yang menjadikan kenapa saya melakukan hal tersebut. Yang pertama yaitu sudah pasti panggilan jiwa, di mana mungkin kita banyak mengeluhkan tentang kondisi masyarakat kita lah ya, dengan berbagai macam dinamikanya. Kenapa masyarakat kita begini, begitu, ada banyak keluhan tentang perilaku, tentang cara pandang, tentang kebiasaan masyarakat. Ya, tapi kalau semua orang sibuk mengeluh, terus yang akan memperbaiki siapa? Artinya kita perlu tindakan, kita perlu satu bentuk mungkin ungkapan yang bisa menyuarakan apa saja pesan-pesan yang bisa paling tidak menyentuh seseorang di lubuk hatinya yang terdalam. Nah, saya belajar bahwa ternyata sosial media kita cukup dibombardir dengan berbagai macam, ya boleh saja kita bilang hoax atau berita-berita yang sedikit banyak mengganggu kestabilan atau kesehatan mental, emosional, dan kedamaian batin masyarakat. Nah, ya, saya tidak suka hal tersebut, tapi kalau saya hanya berdiam diri, terus mau bagaimana? Nah, itulah yang melatari saya akhirnya, daripada saya berdiam diri, kita tahu hal-hal seperti itu tidak bisa dihentikan. Mereka akan terus ada. Yang bisa kita lakukan adalah mengimbangi dan mempersempit ruang gerak mereka. Nah, dengan itulah saya akhirnya membuat karya-karya yang harapannya semoga kata-kata atau kalimat atau mungkin berbagai ajaran atau penyampaian yang saya berikan di sana bisa menyentuh atau bisa mengimbangi hal-hal negatif yang ada di luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya saya percaya bahwa semesta ini bergerak dengan hukum keseimbangan. Dan ada satu hal yang menarik sekali, yaitu dulu kita terbiasa dengan mungkin anggapan take and give kalau kata orang dulu gitu ya menyebutnya ya. Saya mengubah cara pandang saya semenjak mengalami banyak peristiwa besar dalam hidup saya. Nyata semesta ini bukan bergerak dengan prinsip take and give. Bukan kita mengambil dulu baru kita memberi. Tapi kita melakukan give and get. Kita tidak usah take bahkan. Dengan kita give, sebetulnya kita akan mendapatkan kembali. Karena seperti itulah cara semesta bekerja. Semesta bekerja dengan prinsip tabur tuai. Jadi, ya tidak perlu takut kalau kita harus membagikan sesuatu yang baik keluar sana. Karena semesta akan membalasnya berkali-kali lipat dengan hal yang sama baiknya. Nah, itu yang saya jadikan satu sikap atau cara pandang, sehingga dalam berbagi atau membagikan keilmuan, inspirasi, ya tidak perlu dihemat-hemat. Tidak perlu disayang-sayang. Apa yang saya punya saya bagikan, ya itulah yang saya berikan. Mungkin ke sana sih. Oke. Jadi saya punya pikiran yang Coach lakukan malah sepertinya ini ada kata-kata yang baru terlintas di pikiran saya adalah berbuat baiklah tanpa mengharapkan pahala. Betul. Gak usah mikir surga ada neraka dalam berbuat baik ya. Lakukanlah kebaikan sesuai kata lu. Deal ya. Ini menurut saya sih. Maaf ya Coach ya. Itu yang terlintas di otak saya. Lanjut.
Sudah sesuai dengan temanya ya. Ya, saya juga klien beliau. Coach, bisa kasih cerita nggak nih? Jadi kalau misalnya nih para pemirsa cuma mau counseling, bisa langsung ke coach gitu. Iya. Jadi mungkin juga ada satu hal yang menarik gitu ya. Orang kadang-kadang bertanya gitu, apa sih bedanya si life restoration coaching itu sendiri gitu. Kalau tadi kita kembali kepada pertanyaan awal gitu ya. Saya biasanya mengilustrasikannya seperti ini. Betul gitu ya, kehidupan atau Tuhan sudah memberikan kita skenario kehidupan terbaik untuk kita jalani. Tapi berapa banyak dari kita yang dari kecil tahu tema terbaik atau peran kehidupan kita itu? Jangan-jangan kita tidak tahu. Dan bahkan masyarakat sendiri banyak yang karena tidak mengetahui lah gitu katakan keunikan dari anaknya, keunikan dari keluarganya. Akhirnya mereka menggunakan satu cara atau satu pendekatan yang sama untuk mendidik, untuk mengembangkan setiap anak. Alhasil banyak terjadi fenomena di mana kalau ilustrasi yang saya gunakan, kendaraan yang dijalankan bukan dengan cara kendaraan itu seharusnya dijalankan. Bayangkan aja ada mobil balap. Mobil balap dibawa masuk ke hutan. Pasti akan tidak karuan. Sebaliknya juga mobil petualangan dibawa masuk ke jalan bebas hambatan, ini nggak ketemu nih gitu. Nah itu yang dikatakan dalam life restoration bahwa ada satu cara menjalani kehidupan yang tidak sejalan dengan tema orang itu, bagaimana kehidupannya terbentuk. Nah, di sini yang kita lakukan di dalam life restoration coaching sebetulnya mengidentifikasi terlebih dahulu orang ini atau si klien ini tema kehidupannya seperti apa. Di mana di sini saya menggunakan berbagai macam pendekatan yang cukup integratif, baik itu dari astrologi, numerologi, human design dan lain sebagainya. Tapi esensinya bukan itu. Esensinya bukan sebatas mengetahui. Terus setelah tahu mau ngapain? Intinya setelah tahu, si kendaraan ini bisa kita fungsikan sesuai dengan temanya. Nah, menariknya adalah ketika saya memberikan pendampingan pada para klien saya yang katakanlah sedang gelisah, pengen mengenal dirinya, mereka diberikan tips dan trik agar mereka jadi lebih kenal dan sudah dikasih tahu, diberikan arahan, ke sini, cara tema kamu dijalankan. Kadang-kadang terjadi resistensi, karena mereka sepanjang menjalani kehidupan membawa begitu banyak trauma dan luka batin. Ini yang menjadikan proses restorasi ini terhambat atau macet. Nah, disinilah saya menggunakan keilmuan hipnoterapi atau psikoterapi lainnya untuk membantu mereka melepaskan dulu trauma dan berbagai lukanya itu, agar perjalanan mereka melakukan restorasi kehidupannya lebih efektif. Karena tadi itu yang saya katakan, bagaimana si anak ini atau mungkin orang tua tidak mengetahui profil anak, keunikan anak, dibesarkan hanya mengikuti acuan-acuan yang ada di masyarakat. Dan itu pun juga seringkali satu pendekatan untuk berbagai keunikan. Yang terjadi adalah, bayangkan mobil balap yang dibawa ke hutan akan banyak kerusakan. Kerusakan ini melambangkan trauma yang kita alami. Jadi bisa kita bayangkan ada berapa banyak trauma atau luka atau kepahitan yang kita semua bawa dari kecil sampai sekarang karena menjalani kehidupan yang bukan kehidupannya kita. Nah, proses pemulihan atau restorasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan ketika melakukan proses pemulihan inilah proses penyembuhan, proses terapi, itu ikut berperan di dalamnya. Nah, jadi kalau memang tadi menjawab pertanyaan, bagaimana kalau mau konseling segala macam, sebetulnya sederhana sekali. Saya berpraktek di Bandung, jadi saat ini pun juga ya kita lagi di kantor praktek saya. Saya melayani klien dalam berbagai macam peruntukan, ya. Ada kebutuhan untuk terapi, ada kebutuhan konseling, coaching segala macam. Tapi yang paling mudah adalah kunjungi saja dulu website saya di alguska.com, ya, alguskha.com. Di sana klien bisa menemukan lebih banyak informasi tentang layanan apa saja yang saya sediakan. Apakah itu layanan konsultasi untuk mengetahui profilnya, apakah itu layanan terapi untuk mengatasi mental block dan berbagai macam hambatan emosionalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka sudah melihat layanan yang mungkin mereka butuhkan, mereka tinggal mengatur janji dengan saya. Tidak ada yang namanya penanganan langsung. Semua pasti mensyaratkan konsultasi dulu di awal, karena saya juga harus mengetahui dulu apa kebutuhan klien. Dari sana setelah konsultasi, baru kita bisa menyepakati jenis program apa yang sesuai dengan kebutuhan dan keunikan si klien sebetulnya. Seperti saya. Betul ya. Unik dan rusuh kan begitu ya. Unik, rusuh. Pemberontak, bro. Itu temanya ya. Itu temanya. Nah, Coach, thank you banget nih.
Sebenarnya ini kita masih ada waktu, saya tuh mau nanya nih. Ini loncat ya, Dok. Itu thank you buat ini. Ini saya pengen nanya yang berikutnya adalah Anda sebagai seorang penulis. Yes. Ini buku Anda tuh kan luar biasa nih. Iya. Bahkan saya tahu sebuah sejarah. Buku ini keluar dulu. Penulisnya nggak ada yang tahu. Sorry ya, ini yang saya tahu ya. Betul. Kalau saya lihat kan orang-orang di luar sana kebanyakannya promosi diri sendiri baru berkarya. Iya. Kenapa pada waktu penulis ini coach berkarya dulu, malah nggak mau orang tahu, bahkan sekarang menutupi. Padahal ini buku sekarang bisa dibilang salah satu buku acuan di Indonesia. Iya. Itu kenapa, Coach? Oke, ini pertanyaan yang mau tidak mau akan mengajak saya untuk mencari mencari ke dalam, dan pada akhirnya sebetulnya ini yang saya temukan di ajaran budaya leluhur kita, bahwa fokuslah pada isi, bukan pada kemasan. Dan bukan sebuah kebetulan ajaran itu saya bawa, sehingga daripada fokus pada kemasan yang terlalu wow di luar tapi kosong di dalam, lebih baik kita fokus pada isinya dulu. Dan bukan sebuah kebetulan juga, saat itu memang saya tidak terlalu banyak bergaul, saya sibuk di praktek saya sibuk di penulisan saya, jadi saya tidak terlalu banyak bersosialisasi. Saya hanya fokus dalam benak saya, saat itu yang terpikir adalah, saya ingin meninggalkan sesuatu yang akan bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Jadi kalau orang mengatakan, tidak perlu mencari keabadian, atau tidak perlu mencari hidup abadi, tinggalkanlah karya yang abadi. Saat itu saya berpikir bahwa di Indonesia perbendaharaan keilmuan tentang hipnoterapi khususnya, itu masih cukup tercerai-berai. Jadi saya sudah merasakan manfaat dari hipnoterapi, dunia hipnoterapi sudah menghidupi saya, dan saya melihat ada banyak orang yang juga ingin terlibat di keilmuan ini. Dan saya melihat itu sebagai hal yang bagus. Ada banyak lagi masyarakat yang bisa terbantu dengan semakin banyak orang yang menguasai keilmuan ini. Sayangnya, perbendaharaan keilmuannya tercerai-berai di sana-sini. Terlalu banyak literatur yang ada dalam bahasa Inggris, dan itu cukup menjadikan ada gap dalam ketika seseorang belajar keilmuan ini. Nah, di sana saya kemudian berpikir, saya ingin meninggalkan sesuatu yang bisa membawa manfaat bagi para peminat dan penggiat hipnoterapi. Jadilah buku ini. Ini adalah buku pertama yang saya buat. Dan di buku ini sudah saya buat lebih tipis, karena harusnya ini sekitar 1000-an halaman, cuman jadinya akan susah sekali bawanya gitu. Jadi sama saya dibuat cukup jadi 500 halaman saja. Nah, saat itu ada orang-orang yang berkomentar, kamu ini gila katanya. Kenapa? Karena ini buka-bukaan dapur. Ini buka-bukaan teknik dari A sampai Z gitu loh. Saya bilang, ya kenapa tidak? Daripada orang-orang di luar sana misalkan belajar dengan hal-hal yang mungkin saja gitu, tidak sepenuhnya terangkai jadi satu, dan alhasil mereka menyimpulkan dengan caranya sendiri, tapi kemudian berpraktek dan membahayakan orang lain, ya sudah, lebih baik pemahaman itu kita gabungkan jadi satu, mereka bisa mendapatkannya dalam satu buku, mereka bisa mempelajarinya secara sistematis, itu akan menjadi bekal. Sehingga saya tidak mengatakan ini adalah buku terbaik, tapi yang terjadi adalah paling tidak dengan menguasai fondasi yang ada di sini, akan lebih mudah bagi mereka ketika nantinya mereka mengambil pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Jadi, dengan kata lain, ini adalah sebuah dedikasi saya pada keilmuan yang sudah menghidupi saya. Dan juga agar membuka jalan, biar lebih banyak orang yang terlibat di sebuah dunia yang memberi manfaat bagi orang banyak. Saya ini rekomen, karena kalau saya mah beliau nggak bisa nyogok saya. Sorry ya, karena saya udah baca dan emang bagus sekali. Jadi kalau saya mah kalau orang mah terima endorse baru ngomong yang itu. Kalau saya mah nggak, sorry, saya mah sombong. Saya udah baca, keren. Dan bagi siapa yang itu mungkin bisa langsung ke website-nya Coach ya? Ada, di website saya ada informasi tentang pemesanan bukunya, dan di website saya juga kalau orang masuk ke alguska.com tadi bisa menemukan bukan hanya tentang bukunya, tapi juga bisa mendownload free preview-nya. Karena satu hal yang juga perlu diingat, buku saya itu cukup segmented. Jadi mungkin kalau bagi sebagian orang yang hanya iseng gitu, yang sekedar pengen tahu, mungkin nggak terlalu cocok. Jadi saya belajar dari pengalaman bahwa segmen saya adalah orang-orang yang serius, yang ingin memperdalam. Nah, agar mereka juga membuat keputusan yang tepat, di website saya sudah saya letakkan berbagai macam isi bukunya, babnya membahas apa saja. Bahkan mereka bisa mendownload free preview dari buku ini 150 halaman.
Saya nggak tanggung, nggak memberikan cuma 30-40 halaman, 150 halaman saya kasih sebagai free preview, PDF. Silakan download. Kalau rasa-rasanya cocok dengan isinya, nah Anda akan membuat keputusan yang lebih ajeg gitu nantinya. Karena sudah tahu isinya. Oke. Terima kasih banyak Coach. Ini kita kan ngobrol udah lama nih. Iya. Masih banyak. Sebelum saya akhiri acara ini Coach, saya mau minta kan 1 menit Anda saran, pesan, tapi bukan untuk generasi saya, ke generasi milenial. Generasi milenial ya. Yang di bawah 30. Apa saran, pesan, dan kesan untuk generasi penerus kita? 1 menit aja untuk yang milenial. Ini saktinya kita lihat nih. Ujian dahsyat ya. Oke, pada dasarnya begini, kalau kita ambil secara 1 menit ya, siapa yang tidak mengenali dirinya akan sibuk menjalani kehidupan yang bukan kehidupannya. Artinya, sebagai generasi milenial atau sebagai siapapun kita, kenali diri kita. Maka ketika kita mengenali diri, lebih mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan dan mengendalikan hidup kita karena kita tahu siapa kita. Untuk tahu siapa kita, tentunya kita perlu tahu asal-usul dari mana kita bermula. Artinya, bukan hanya mengenali diri kita secara pribadi, kenali juga budaya kita. Kenali tanah di mana kita berpijak, kenali langit di mana kita hidup. Dengan kata lain, bukan hanya mengenali diri, kenali ajaran dari leluhur kita. Di ajaran leluhur kita sudah ada begitu banyak muatan-muatan yang paripurna, yang ketika kita ambil, yang ketika kita pahami, akan memberikan kompas yang dahsyat dalam menjalani kehidupan. Pas 58 ya? detik. Thank you. Ujiannya langsung challenge ya. Coach, terima kasih waktunya. Kalau nggak keberatan, mungkin nanti saya boleh cantumkan Instagram Coach. Siap. Facebook segala. Dan kira-kira kalau nggak keberatan ya mungkin kontak langsung ke Coach ya. Siap, siap. Boleh. Guys, terima kasih banyak. Jika Anda ingin like, subscribe, komen, tulis di bawah ini. Dan nanti saya juga cantumkan YouTube-nya beliau. Di situ banyak sekali pembelajaran tentang kehidupan. Terima kasih banyak, Bos. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak. Bos Sugi, salam tukang kain. Ya, sombong itu wajib bagi yang terbukti. Ya, sewajarnya aja lah ya. Dadah, bye-bye, ciao.